Saya Adrianus Meliala. Inilah korban bicara, kita mendengar. Seringkali kita melihat banyak orang yang saat menunggu di tepi jalan, lalu kemudian mereka mengakses handphonenya, melakukan scrolling, dan nampaknya asik sekali. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada motor mendekat, seolah-olah itu adalah hendak menanyakan sesuatu, namun kemudian tiba-tiba grab, handphone pun lenyap. Mengapa perlu grab and run? Karena mereka memanfaatkan waktu yang cepat sekali. Begitu misalnya mereka sudah mendapatkan handphone atau bahkan mungkin juga tas atau barang berharga lagi lainnya dari kita, maka mereka harus segera melarikan diri. Sebab jika tidak, maka kemudian bisa mereka kena massa, kena amuk dari kemarahan masyarakat, dan itu bisa berarti fatal bagi mereka. Maka kecepatan untuk melakukannya, untuk segera mengambil barang, dan kecepatan untuk pergi menjadi vital, menjadi krusial. Bagaimana kita agar terhindar menjadi korban kejahatan grab and run tersebut? Padahal kita tidak bisa lepas dari handphone. Kita harus membawa barang-barang yang berharga mungkin, atau mengenakan tas-tas yang mahal. Bagaimana ya agar kita kemudian tetap bisa melakukannya, tapi kemudian terlepas dari bahaya tersebut? Teman-teman sekalian, ada beberapa tips dari saya. Tips yang pertama adalah bahwa memang ketika berada di ruang publik, maka sebaiknya kita menjaga ego kita. Kita menunda kesenangan kita untuk misalnya men-scrolling handphone, ya, mengetahui apakah ada postingan masuk atau yang lain, sampai kemudian kita berada di tempat yang aman. Begitu kita sudah berada di tempat yang aman, maka silakan kita memainkan handphone kita, ya, tanpa ada gangguan sama sekali. Namun begitu di ruang publik yang terbuka, di mana banyak orang-orang yang tidak dikenal yang bisa berbuat jahat terhadap kita, hati-hatilah agar kita jangan menjadi korban karenanya. Saran kedua adalah kalau bisa saat berada di ruang publik, di jalan, di trotoar, atau di tempat-tempat umum lainnya, usahakan selalu berada berdua, bertiga. Sebab pelaku kejahatan, khususnya kejahatan dengan tipe grab and run ini, itu amat menghindari adanya perlawanan, adanya orang yang ikut memberikan semacam resistensi. Nah, untuk itu maka kalau misalnya kita ditemani oleh orang lain, itu akan membuat kita terhindar menjadi korban tersebut. Dan usahakan pula ya agar teman kita tersebut itu berada dalam jarak yang tidak sejajar dengan kita. Jadi kalau dia berdiri, maka diusahakan tidak sejajar dengan kita, apakah di depan atau di belakang, sehingga dengan begitu maka teman kita tersebut memiliki perspektif yang berbeda terkait dengan adanya orang yang tiba-tiba mengambil handphone kita misalnya dari belakang, maka dia dapat dengan segera reaksi, teriak, dan yang lain. Nah, bisa juga misalnya dia berada di sebelah kiri atau sebelah kanan, sekali lagi dengan begitu dia bisa memberi perspektif dan lalu bisa bereaksi lebih dulu, ya, membuat kita kemudian menjadi waspada dan bisa kemudian menggagalkan orang yang hendak berbuat jahat tersebut. Belum ada satu cara yang efektif untuk membuat kita semua terhindar sebagai korban kejahatan grab and run. Mengapa? Karena kalau kita mengandalkan pada CCTV yang banyak terpasang di pinggir-pinggir jalan misalnya, atau di tempat-tempat umum, masalahnya bahwa CCTV itu hanya berguna pasca kejahatan. Saat kejahatan sudah terjadi dan kita misalnya mau tahu bagaimana apa yang terjadi pada saat kita ditarik handphonenya atau ketika kita ditarik tasnya. Nah, masalahnya adalah bahwa untuk kemudian menemukan pelakunya dan mendapatkan barang kita kembali, itu tentu persoalan yang lain. Kalau kita mengharapkan kepolisian, nah itu juga susah karena kepolisian tidak berada di semua tempat. Apakah kita bisa mengharapkan publik, masyarakat yang ada di sekitar kita
Bisa juga ya. Masalahnya adalah bahwa kadang-kadang karena peristiwanya berlangsung begitu cepat, maka masyarakat pun juga kemudian bingung atas apa yang terjadi, belum bisa mereka bereaksi, si pelaku sudah keburu pergi. Untuk itu maka lakukan 2 langkah tadi agar kita semua terhindar sebagai korban kejahatan Grab and Run.